Baik, Assalamualaikum. Video kali ini terinspirasi dari pertanyaan Bang Syahril Saitapi yang diposting di Excel Indonesia User Group. Dan sebenarnya sudah ada jawaban yang cukup bernas dari Mas Andi Fajar Prasetyo. Yang inti dari jawabannya adalah menggunakan suatu rumus yang tampaknya begitu rumit dan pelik. Adapun inti dari rumus tersebut ada pada aplikasi fungsi index, match, dan if. Kenapa? Karena dalam pertanyaan yang diposting itu, persoalan yang dibahas adalah tentang bagaimana mencari nilai yang ada pada kolom B dan kolom C dengan ketentuan apabila kontribusi di bawah 20% maka gunakan kolom B, apabila kontribusi di atas 20% maka gunakan kolom C, dan juga berdasarkan kategori yang ada pada kolom A. Maksudnya seperti di bawah ini. Apabila dia kategorinya buku kecil, kontribusinya 10%, maka kita gunakan di kolom B. Artinya gunakan angka 18%. Apabila dia buku besar, kontribusinya 30%, artinya di atas 20%, maka gunakan yang ada di kolom C. Demikian seterusnya. Lantas mengapa harus dengan fungsi indeks? Nah, karena fungsi indeks itu fungsinya untuk mencocokkan baris dan kolom dari data yang mau diindeks, di mana dia memiliki struktur yang pertama array, artinya itu adalah deret data yang mau diindeks, kemudian row number atau sederhananya kita sebut sebagai nomor baris, kemudian juga column number yang itu maknanya adalah nomor kolom. Sedangkan untuk menentukan nomor baris kita di sini aplikasikan fungsi match. Kenapa? Karena fungsi match dia mengembalikan setiap teks dan angka itu pada urutannya tersendiri. Jadi di kita kategorinya ada sekian kategori. Di sini kita ambil 7 saja. Ketika kita masukkan dia ke lookup array, dia nanti akan dibaca sebagai nomor urut. Jadi buku kecil diurutkan sebagai nomor urut 1, buku besar, kemudian kertas, A4, F4, seterusnya. Dan pada akhirnya kita juga harus menginput match type yang mana kita input dia 0 karena kita ingin nilainya itu exact. Dan untuk kolom kita tentukan dengan fungsi if, karena di sini kita punya dua kolom. Yang pertama kolom untuk kurang dari 20% dan kemudian ada kolom untuk yang lebih dari 20%. Artinya dalam fungsi if ini nanti ketika dia baca kontribusi, dia hasilnya harus 1 atau 2. Kalau bukan 1, wajib 2, tidak boleh angka yang lain. Maka daripada itu kita gunakanlah rumus seperti ini. If C12 di sini, kita kembali ke spreadsheet yang ini. C12 di sini adalah maksudnya nilai kontribusi. Apabila kontribusi lebih besar dari 20%, maka gunakan kolom 1. Kalau lebih besar gunakan kolom 2. Kalau lebih kecil gunakan kolom 1. Nah, demikian juga di sini untuk match, kita lihat ketika buku kecil, di sini di kategori disebut buku kecil karena dia lookup array-nya dia dihitung dari A3, buku kecil ada pada urutan 1. Kemudian buku besar ada pada urutan 2. Kemudian kertas A4 ada pada urutan 3. Giliran pensil
dia ada pada urutan ke-5. Nah, beginilah cara dia menentukan baris dan kolomnya. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam fungsi indeks, dia menjadi seperti ini. Baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 1. Baris 2, kolom 2. Baris 3, kolom 1. Baris 5, kolom 1. Baris 4, kolom 2. Ya, setelah kita pahami bagaimana struktur daripada fungsi indeks yang dipadukan dengan match dan if, sekarang kita inputkan ke kolom D di baris 12 seperti ini. Di sini nampak bahwasanya kita bekerja pada ring daripada lookup array-nya di sini di kolom A, A3 sampai A9. Sedangkan array untuk yang diindeksnya yang akan dipilih itu adalah pada B3 sampai dengan C9. Dan kemudian yang dicocokkan itu adalah A12 dengan ring dari A3 sampai A9. Apabila dia sesuai dengan salah satu di antara kategori ini, maka dia baru memilih kolom yang mana yang akan digunakan. Dari hasil yang tampak di hadapan kita saat ini, antara result manual dengan result yang kita hitung dengan rumus indeks adalah tidak berbeda. Namun, bukankah fungsi yang ditawarkan dalam kasus ini adalah if error? Kenapa harus dengan if error? Itu yang ingin kita jelaskan. Karena jika hanya dengan indeks, apabila ada salah satu kategori yang tidak ada di dalam ring di atas ini, di ring database kita, maka nanti hasilnya, misalkan buku kecil kita ganti dengan gunting. Hasilnya akan tertulis di sini not available. Tapi apabila kita menggunakan if error, ya langsung. Nah, di sini apabila kemudian kita bubuhi simbol seperti ini, maka ini bermakna dia akan mengosongkan teksnya. Nah, apabila dia error, maka dia akan kosongkan. Sekiranya ini gunting, kita ganti lagi dengan kertas yang tidak ada di database, misalnya kertas A0. Nah, dia kembali. Apabila hanya dengan indeks, perhatikan di sini, dia akan muncul not available. Tapi apabila kita gunakan if error, dia yang kita isi dengan simbol seperti ini artinya mengisi dengan teks kosong saja. Tapi bila kita kasih tanda misalnya di sini tidak ada data. Nah, maka dengan if error dia akan menghasilkan pemberitahuan sesuai seperti apa yang kita inputkan di sini, yaitu tidak ada data. Demikian pembahasan cara penggunaan fungsi indeks yang dipadukan dengan fungsi match dan if, dan ditambah dengan if error untuk lebih membuat tampilan kita jadi semakin terstruktur dan sistematis. Semoga bermanfaat. Apabila video ini memang membuka wawasan baru, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten serupa seperti ini. Wassalamualaikum.